Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mustika, NIM 080104250004. Nomor absen 1. Dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai 4 akad. Yang pertama, akad mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga rahan, yang keempat khard. Jadi yang pertama membahas akad mudharabah. Apa sih akad mudharabah itu? Nah, akad mudharabah itu adalah akad mengenai bagi hasil usaha, di mana pemilik modal menyetorkan 100% modalnya kepada pihak pengelola. Nah, keuntungannya ini diperoleh dari melalui kesepakatan antara kedua pihak. Seperti pihak pengelola akan mendapatkan 40%, sedangkan pihak penyetor modal mendapatkan keuntungan sebesar 60%. Nah, untuk kerugiannya ini ditanggung bersama, kecuali terdapat kelalaian oleh pihak pengelola. Akad mudharabah ini hukumnya adalah boleh. Nah, akad ini sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000, yang dimana bertujuan untuk membantu orang yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal. Yang kedua yaitu akad musyarakah. Apa sih akad musyarakah itu? Nah, akad musyarakah itu di mana terdiri dari dua pihak atau lebih yang mendirikan usaha tapi saling menyetorkan modal dan juga mengelola usahanya. Nah, untuk keuntungannya ini sesuai kesepakatan, namun kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan. Hukum melakukan praktik akad musyarakah ini diperbolehkan. Nah, ini juga sudah diatur pada Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Yang ketiga yaitu akad rohan atau gadai syariah. Nah, akad ini itu konsepnya itu menahan aset berharga milik nasabah sebagai jaminan atas penerimaan utangnya, guna memberi rasa aman atau percaya. Praktik akad rohan ini diperbolehkan sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga telah diatur resmi oleh Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002. Yang keempat yaitu akad khard, pinjaman kebajikan. Nah, pinjam meminjam dana yang murni karena untuk tolong menolong. Jadi di sini pihak peminjam wajib mengembalikan sesuai nominal yang dipinjam tanpa adanya tambahan keuntungan atau profit bagi yang dipinjam. Hukum melakukan akad khard ini sangat diperbolehkan karena sifatnya benar-benar tolong menolong. Nah, ini tuh juga sudah ada diatur resmi oleh Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Contoh-contoh dari masing-masing akad di dalam praktik lembaga keuangan syariah atau perbankan. Yang pertama akad mudharabah yaitu seperti contoh ya, Bu Irma membuka rekening di salah satu bank syariah, kemudian ia menyetorkan uang sebesar 10 juta. Nah, Bu Irma ini posisinya itu sebagai pemilik modal. Nah, disetorkan ke bank. Nah, bank ini sebagai pengelola. Kemudian bank mengelola uang 10 juta tadi dari Bu Irma dikelola untuk disalurkan ke bisnis halal. Nah, nanti keuntungannya disepakati. Nah, kesepakatan ini menghasilkan di mana pihak bank sebagai pengelola mendapatkan bagian 60%, sedangkan Bu Irma mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Nah, keuntungan ini didapat dari keuntungan real pengelolaan dari bank. Jika terdapat kerugian, ditanggung bersama. Namun, jika memang kerugian ini benar-benar atas kelalaian dari pihak pengelola atau banknya, maka yang menanggung kerugian ini adalah bank atau pihak pengelola ini. Contoh praktik ini mengapa dinilai sudah sesuai syariah? Karena menurut Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000, nah di sini tuh pihak bank tidak menetapkan kepastian pada keuntungan didapatkan setiap bulannya kepada Bu Irma. Jadi keuntungan ini tuh fluktuatif atau berubah-ubah sesuai hasil usaha atau performa pihak bank dalam mengelola uang modal Bu Irma tadi. Nah, kemudian akad ini tidak akan sesuai syariah apabila bank menetapkan keuntungan pasti yang diperoleh oleh Bu Irma setiap bulannya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena pada dasarnya hasil usaha ini tidak akan selalu sama setiap bulannya, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Nah, data di situ yang tidak sesuai syariah. Nah, semisal bank sudah menetapkan nantinya Bu Irma akan mendapatkan uang sebesar 100.000 setiap bulannya, namun pada saat itu hasil usaha yang dikelola mengalami kerugian. Nah, nanti jatuhnya pihak bank memiliki utang kepada Bu Irma. Nah, ini tuh sudah menyalahi akad dari akad mudharabah karena pada dasarnya akad ini adalah akad bagi hasil atau kerjasama usaha, bukan akad utang piutang. Yang kedua yaitu contoh dari akad musyarakah.
Nah, ini contohnya itu seperti pemilik kafe ingin buka cabang kedua namun memiliki kekurangan modal sebesar 1 juta. Nah, modal yang dimiliki itu hanya 50 juta. Kemudian pemilik kafe ini pergi ke bank syariah untuk melakukan kesepakatan atau kerjasama usaha gitu. Nah, jadi nanti itu pemilik kafe ini menyetorkan modal sebesar 40 juta atau 50% dan pihak bank menyetorkan modalnya sebesar 60% atau 60 juta. Nah, nantinya keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan juga kerugian juga akan ditanggung bersama-sama sesuai proporsional setor modal di awal. Ini sesuai dengan syariah karena dimana usaha ini dikelola secara bersama, sama-sama mengelola juga sama-sama menyetorkan modal, meskipun pengelolaan ini ada salah satu pihak yang tidak secara langsung ikut terjun dalam pengelolaannya. Nah, kemudian kedua belah pihak ini untuk menanggung risiko kerugian sesuai proporsional modal yang disetorkan di awal. Apabila akad ini tidak sesuai dengan syariah. Nah, akad musyarakah ini tidak sesuai syariah ketika pihak bank saat melakukan kesepakatan itu memberikan perjanjian jika kafe yang dikelola atau kafe dimiliki oleh pemilik kafe ini bangkrut, maka pemilik kafe wajib mengembalikan modal setoran awal bank secara utuh, yaitu sebesar 60 juta. Nah, ini tidak diperbolehkan karena pada dasarnya akad musyarakah itu harus siap menanggung risiko kerugian bersama sesuai proporsi modal yang disetorkan di awal. Jika yang menanggung kerugian hanya salah satu pihak, yaitu pemilik kafe, maka ini akan menimbulkan kezoliman dan itu tidak sesuai dengan akad syariah. Yang ketiga yaitu akad rohan yang sesuai syariah. Nah, contohnya yaitu saat nasabah membutuhkan biaya untuk berobat di rumah sakit, namun tidak memiliki dana. Dana dimiliki hanya emas seberat 10 gram. Nah, emas ini tuh digunakan sebagai jaminan peminjaman uang kepada pihak pegadaian syariah. Nah, nantinya di sana itu pihak pegadaian itu akan menaksir nilai emas tadi dan memberikan pinjaman yang sesuai. Dan emas tadi itu akan disimpan di brankas secara aman oleh pihak pegadaian. Nah, nanti itu nasabah akan dikenakan biaya tambahan berupa penitipan atau pemeliharaan emas tersebut. Nah, biaya ini tuh dihitung berdasarkan baht emas dan biaya real sewa tempat pegadaian tadi. Jadi biaya tambahan itu bukan serta-merta karena bunga. Nah, kenapa akad ini diperbolehkan atau sesuai dengan syariah? Ya, ini tuh seperti ketentuan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 dan nomor 26 2002. Biaya yang dikeluarkan tambahan ini merupakan biaya pemeliharaan atau penitipan, bukan biaya atas bunga. Jadi ini diperbolehkan atau sesuai syariah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 dan nomor 26 tahun 2002, yaitu biaya dikeluarkan nasabah ini murni karena itu biaya tambahan berasal dari penitipan atau penyimpanan pemeliharaan emas tadi ya. Nah, jadi biaya tambahan ini bukan berasal dari tambahan atas uang yang dipinjam oleh nasabah kepada pihak pegadaian. Nah, contoh jika tidak sesuai syariah itu ketika pihak pegadaian menerapkan biaya admin sebesar 5% atas nominal uang yang dipinjam nasabah atau atas nominal uang yang diberikan pegadaian kepada nasabah. Itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena jika biaya penitipan barang jaminan itu dihitung dari persentase nominal uang yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah, maka itu jatuhnya bunga, sedangkan bunga itu hukumnya riba atau tidak boleh. Keempat, syariah. Contohnya itu ketika nasabah mengalami kondisi darurat keuangan, kemudian mengajukan pinjaman sebesar 5 juta di salah satu bank syariah. Nah, bank syariah ini tidak menetapkan keuntungan atau mengambil keuntungan sama sekali dari pinjaman ini. Namun saat jatuh tempo, nasabah membayar pinjaman tersebut sebesar 5 juta sekaligus ditambah biaya administrasi real. Nah, biaya administrasi real ini berasal dari seperti biaya cetak materai atau dokumen. Nah, alasannya diperbolehkan ini atau sesuai syariah ini sesuai fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Pada dasarnya kan akad kod ini adalah akad sosial. Nah, jadi di situ bank itu hanya boleh mengambil biaya administrasi yang mencerminkan pengeluaran nyata untuk proses dokumen, bukan mengambil keuntungan dari pinjaman ini. Nah, kemudian contoh yang tidak sesuai syariah, yaitu ketika bank syariah memberikan pinjaman dana sebesar 5 juta kepada nasabah, namun meminta nasabah tersebut mengembalikan sebesar 5.500.000 sebagai kompensasi atau imbalan karena bank telah meminjamkan uangnya kepada nasabah. Nah, ini tuh diharamkan karena setiap tambahan nilai yang dipersyaratkan di awal dalam akad pinjam meminjam adalah riba murni. Nah, perbedaan dari keempat akad ini, yaitu akad mudharabah, musyarakah, rahan, dan qard, akan diperlihatkan pada tabel berikut.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.